Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Baiklah teman-teman, di segmen kali ini aku akan menceritakan kisah atau asal mula Danau Toba. Mungkin tidak asing lagi buat teman-teman cerita yang satu ini. Cerita asal mula Danau Toba berasal dari Sumatera Utara. Oke teman-teman, langsung aja kita simak ceritanya. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hidup seorang petani. Ia seorang petani yang rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Ia bisa mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tidak kenal lelah. Di suatu pagi hari yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai. Mudah-mudahan hari ini aku mendapat ikan yang besar, gumam petani tersebut dalam hati. Beberapa saat setelah kailnya terlihat bergoyang-goyang, ia segera menarik kailnya. Petani itu bersorak kegirangan setelah mendapat seekor ikan cukup besar. Ia takjub melihat warna sisik ikan yang indah. Sisik ikan itu berwarna kuning emas kemerah-merahan. Kedua matanya bulat dan menonjol, memancarkan kilatan yang menakjubkan. Tunggu, aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak jadi memakanku. Petani tersebut terkejut mendengar suara dari ikan itu. Kemudian tidak berapa lama, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis cantik jelita. Bermimpikah aku? Gumam petani itu. Jangan takut, Pak. Aku juga manusia seperti engkau. Aku sangat berutang budi padamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewata, kata gadis itu. Dan gadis ini pun memperkenalkan dirinya kepada bapak itu, kepada si pemancing itu. Namaku Putri, aku tidak keberatan untuk menjadi istrimu, kata gadis itu, seolah mendesak. Petani itu pun mengangguk. Kata gadis itu, petani itu pun mengangguk. Maka jadilah mereka sebagai suami istri. Namun ada suatu janji yang telah disepakati, yaitu mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul putri dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka dahsyat. Petani merasa sangat bahagia dan tentram. Sebagai suami yang baik, ia terus bekerja untuk mencari nafkah dengan mengolah sawah dan ladangnya dengan tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keuletannya, petani itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Banyak orang iri dan mereka menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan usaha petani. Setahun kemudian, kebahagiaan petani dan istri bertambah karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia diberi nama Putra. Kebahagiaan mereka tidak membuat mereka lupa diri. Putra tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi anak manis tetapi agak nakal. Ia mempunyai satu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga dapat dimakannya sendiri. Pada suatu hari, Putra mendapat tugas mengantarkan makanan dan minuman ke sawah di mana ayahnya sedang bekerja. Tetapi
putra tidak memenuhi tugasnya. Petani menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Ia langsung pulang ke rumah. Dilihatnya putra sedang bermain bola. Petani menjadi marah sambil menjewer kuping anaknya. Anak tidak tahu diuntung, tak tahu diri, dasar anak ikan, kata si petani tanpa sadar telah mengucapkan kata pantangan itu. Setelah petani mengucapkan kata-katanya, seketika itu juga anak dan istrinya hilang lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras dan semakin deras. Desa petani dan desa sekitarnya terendam semua. Air meluap sangat tinggi dan luas sehingga membentuk sebuah telaga dan akhirnya membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan nama Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Oke teman-teman, gimana tuh ceritanya? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita berikutnya. Buat teman-teman yang mau sharing ceritanya, bisa kirimkan melalui email yang ada di deskripsi. Aku Adeka pamit, sampai bertemu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.